Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Windy Satria. Oke, jadi di video kali ini topik pembahasan kita adalah untuk menjadi seorang artis tato gitu. Apa aja sih yang kalian harus persiapkan untuk menjadi seorang artis tato gitu ya? Nah, kalau kita ngomongin masalah tato, sebagai seorang artis tato atau seniman tato lah, kalian harus punya dulu yang paling pertama ya. Udah saya siapin, yang paling pertama kalian harus punya mesin dulu ya. Jadi di sini saya udah punya 3 yang saya siapin. Yang paling pertama ini ada pen, mesin tato ya. Dia mesin tato rotary gitu. Kalau kalian nggak tahu rotary, nanti kita jelasin di segmen selanjutnya ya. Nah, terus ini juga salah satu mesin rotary juga, tapi nggak pen ya, tapi yang kayak gini jenisnya. Ini kayak gini jenis rotary. Setelah itu saya juga punya satu mesin tato lagi. Ini namanya coil ya. Kenapa coil? Karena memang alat kerjanya itu menggunakan coil seperti itu. Nah, setelah itu kita harus punya ini. Ini namanya power supply untuk mesin ya. Jadi power control, power yang diciptakan ke mesin ini dikontrolnya di power supply ini gitu ya. Jadi di sini ada settingan juga untuk kecepatan, tekanannya kayak gitu tuh. Semua udah ada di sini. Ini penting banget buat kalian yang mau tato. Sebenarnya bisa aja langsung dia pakai adapter, bisa. Ada beberapa orang yang langsung ke adapter gitu. Power ini langsung yang dipakai gitu, dan adapternya berapa voltase kayak gitu. Jadi langsung nyikat aja dan itu nggak terlalu maksimal hasilnya nanti gitu ya. Ini makanya kalian harus perlu ini. Terus di sini juga ada pedal ya. Pedalnya fungsinya apa? Ya untuk on off mesin ya. Setiap kalian pencet pedalnya, nanti kalian tekan pedalnya ini, dia bakalan nyala, dia bakalan mati, dia bakalan nyala, dia bakal mati. Karena nggak mungkin terus-terusan nyala kan. Kalau kalian terus-terusan nyala gitu mesin pas kalian lagi ambil tinta di cup, kadang jarumnya bisa nempel-nempel, terus tintanya bisa muncrat gitu. Jadi itu paling nggak kalian harus matiin dulu, setelah itu baru ambil tinta kayak gitu. Jadi fungsinya ini penting banget juga pedal ya. Nanti kalau kalian nggak tahu masalah caranya pakai pedalnya kayak gimana, mesinnya kayak gimana, kalian tinggal lihat aja kok di sini. Di sini udah ada arahannya. Di sini ada power, kabel power, terus kabel mesin yang larinya ke mesin, terus ke pedal yang larinya ke pedal ini gitu. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya, ini juga nggak kalah penting ya, sarung tangan. Karena kalian nggak boleh sama sekali tato ada debu, ataupun kalian tatonya langsung di tempat yang terbuka gitu. Itu nggak boleh banget ya. Karena kenapa ada yang tato yang rusak, kenapa ada tatonya yang sampai melepuh gitu, itu ada penyebabnya juga gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Harus steril banget. Tato itu harus benar-benar steril, karena kalau kita sama sekali tidak steril itu sangat membahayakan. Membahayakannya siapa? Yang membahayakannya customer juga, kalian juga gitu. Karena kalau kalian nggak pakai ini ngomongin masalah darah ya, darahnya customer ya. Kalau customernya sehat, kalau customernya nggak sehat, otomatis kalian langsung dong kena. Sama juga kembali juga ke kalian pas kalian lagi sehat. Kalau kalian nggak sehat, customernya sehat, terus kalian nggak pakai ini, bisa aja bakteri yang kalian miliki langsung masuk langsung. Jadi harus benar-benar ngejaga yang namanya sterilisasi. Itu paling pertama, itu harus penting banget, kalian harus tahu ya. Nah, yang selanjutnya ini jarum. Nah, jarum ini nggak kalah pentingnya men ya. Sebagai tukang tato harus punya jarum dulu ya. Nah, kalau kenapa jarumnya kayak gini nih yang sekarang nih? Karena kalau yang zaman-zaman dulu, ini dulu kalau nggak salah ini tato saya pertama ini ya. Ini tato pertama saya ini, itu zaman dulu itu masih pakai mesin rakitan gitu, nggak tahu nggak, jarumnya masih diikat-ikat gitu kan. Itu sakitnya luar biasa ya. Yang zaman dulu tuh nggak ada beginian, dia langsung mengikat aja powernya gitu. Karena kalau di sini kan kita bisa ngatur kecepatannya harusnya seberapa, apakah ini sudah cukup atau tidak. Nah, itu ada pengaturannya, harus tepat dia. Nggak boleh kita terlalu kencang, nggak boleh ini. Karena kalau kita terlalu kencang, customernya kesakitan nanti. Kalau kita terlalu lambat juga, tintanya nggak masuk. Makanya harus ada pengaturannya gitu. Nggak boleh langsung loss dari listrik ke adapter terus langsung gitu kan, nggak boleh. Harus ada pengaturannya.
Kalau kalian mau lebih profesional gitu, boleh-boleh aja. Kalau kalian ikutin zaman dulu nggak masalah. Cuma itu jauh lebih tidak akan maksimal hasilnya seperti itu. Nah ini kalau kita ngomongin masalah jarumnya ini juga banyak ya jenisnya jarumnya. Di sini ada jarum skate. Kalau saya pakai jarum skate yang kayak begini, ya kalau kalian lihat itu moncongnya, lancip doang, ya. Terus ini jarum arsir, ini jarum shadingnya. Jarum shadingnya itu gitu ya, di ujungnya itu kayak sapu gitu, nyapu dia, dia bakalan nyapu kayak gitu. Itu fungsinya shading, jadi lebih banyak. Nah jarum skate ini ngerucut, jadi jarumnya ngerucut gitu karena dia akan membuat tekstur skate bener sketsa banget ya, garisan gitu ya. Jadi itu kalian harus tahu juga gitu ya. Oh iya, untuk masalah jarum kalian harus tetap perhatikan. Di sini bakalan ada expirednya kapan. Kalian harus lihat juga ya expired date-nya, apakah itu masih boleh dipakai atau tidak. Karena ini ada expirednya juga ya. Takutnya kalau seandainya dia sudah expired, jarum itu malahan mengkarat gitu ya, karena sudah memang pada waktunya sudah tidak boleh dipakai lagi, nanti dia mengkarat. Nah itu di situ bahaya juga. Jadi kalian harus benar-benar juga perhatiin, jangan sampai kalian nggak perhatikan. Wajib dari tukang tato, wajib dari customer. Kalau customer mau tato, yang paling pertama kalian harus pertanyakan jarumnya baru dan expirednya. Tapi jarang banget ada orang tukang tato yang pakai jarum lama atau jarum bekas, jarang banget. Ngapain juga pakai jarum lama gitu ya, ternyata jarum itu udah lama juga kesimpan, expired, masih dipakai juga, itu nggak boleh karena itu sangat mengurangi sterilisasinya gitu ya. Dan itu bahaya buat orang yang tatuan. Kalau masalah tato ini kan sangat-sangat sensitif gitu. Artis tato ini udah kayak dokter men, udah kayak dokter, harus benar-benar begini, harus benar-benar begitu. Jadi jangan kalian pikir seorang artis tato ini tidak mempelajari hal itu. Semua harus mereka pelajari tentang kesehatan, tentang bagaimana caranya merawat tato, bagaimana caranya agar lukanya cepat sembuh, semua kita pelajarin di situ. Jadi nggak sembarang semata-mata kita cuma nato terus jadi udah selesai gitu, enggak. Pasti kita ada edukasi untuk ke customer, kalian harus begini caranya begini agar kalian tidak seperti ini. Seperti tukang tato sangat penting banget ya. Jangan kalian mau duitnya aja gitu ya, karena kita sebagai tukang tato pasti nggak mikirin duitnya aja, kita juga mikirin hasil, kita juga mikirin kesehatan customer, itu yang paling terpenting. Makanya di sini di channel ini saya bakal edukasi tentang itu. Yang selanjutnya itu tinta ya. Nah ini tintanya semua. Nah di sini saya nggak di endorse ya sama World Famous Ink tuh, saya sebutin lah namanya World Famous Ink, saya nggak di endorse, tapi saya suka banget sama produk ini karena ini salah satu produk yang lagi best banget saat ini. Warna-warnanya unik-unik dan warnanya keren-keren, nyala-nyala banget ya. Buat orang barat banyak banget yang suka, lokal Asia juga. Dan tinta juga harus kalian perhatikan juga masa expirednya juga. Satu hal ya juga saya kasih tahu, kalau untuk ngomongin masalah tinta tato ini kalau sudah expired dia bakalan mengering, bakalan membeku. Kapan dia expired, pada saat itu pun juga dia akan mengkristal seperti itu. Jadi kalau seandainya tinta tatonya masih bisa kepake kayak gini, kemungkinan tinta itu masih aman gitu. Itu setahu saya, karena pengalaman saya sempat beberapa warna yang, karena kan saya jarang banget tuh main warna kan, saya lebih seneng kayak ke black grey gitu tato kan, warnanya nggak kepake itu kan lama banget, jadi dia diem gitu kan, warna yang aneh-aneh jarang lah kepake gitu. Setelah itu saya cek, ternyata udah mengkristal gitu, udah keras banget dia, udah membatu gitu kayak gitu. Kalian mau nanya tinta tatonya aman kan gitu, nggak masalah, tanya-tanya aja. Artis tato semua pasti paham, apapun pertanyaan kalian pasti mereka akan jawab, karena mereka tahu pertanyaan kalian itu tujuannya untuk apa, tujuannya untuk keamanan. Itu yang paling penting. Kalau seandainya terjadi apa-apa sama si customer tato, siapa juga yang disalahin? Pasti artis tatonya gitu. Nah di sini makanya edukasinya seperti itu, kita ada edukasinya tentang itu gitu. Tapi ternyata artis satunya pun semuanya aman, siapa yang salah? Nah itu bisa dipertanyakan juga ya. Nanti kita bakalan bahas tentang itu juga ya, karena saya juga pernah mengalami satu hal dimana ya saya udah edukasi tapi ternyata dia melanggar. Nah itu ada hal yang terjadi, dan disitu nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, nah itu ini Vaseline ini penting.
Karena vaselin ini fungsinya pada saat kalian tato ini lebih memudahkan kalian untuk memasukkan tinta ke dalam kulit. Jadi kalian colek dulu yang mana yang udah di sketch, kalian colek, kalian olesin di situ, terus barulah kalian tato kayak gitu. Jadi dia lebih mudah juga masuk tintanya. Nggak terlalu kering banget gitu, kulitnya nggak terlalu kering karena vaselin ini dia lebih buat nyaman, lentur kulit gitu, jadi gampang gitu, enak ya. Jadi wajib kalian harus punya vaselin ini ya. Setelah itu ini, waduh ini penting nih juga nih ya. Ini sebenarnya banyak, sebenarnya saya ada satu lagi cairan, cuma kebetulan habis ya. Transport stensil, di sini juga ada stensil juga ya. Jadi ini berkaitan ya, gambarnya kan biasanya kita print dulu tuh, kita print, setelah itu kita stensil, pakai stensil yang paling pertama. Setelah itu mau mentransfer ke kulitnya pakai ini. Tapi ada juga yang cair, ada juga yang untuk ini. Tapi ini lebih gampang kok, lebih mudah. Jadi kalian cuma pakai deodoran gini aja. Kalian tinggal keluarin ya. Kalian tinggal keluarin begini, terus kalian tinggal olesin yang mana aja bagian itu, terus kalian tinggal tempel gitu aja. Bahkan ini juga lebih murah ya. Kalau kalian mau beli ini jauh lebih murah harganya. Kayak gitu. Oke, ini udah paham ya. Nah, di sini ada apa nih? Ini cairan apa nih? Orang pasti bertanya-tanya. Ini namanya green soap. Nah, green soap ini fungsinya apa? Seusai kalian tato ya, seusai kalian tato, kalian pakein green soap ini. Setelah kalian tato itu kan sama sekali itu kalian nggak boleh kenain sabun sama sekali. Nah, green soap ini yang akan membantu itu. Kalian dibersihin dulu sebelumnya itu, karena green soap ini ya, sabun juga pembersih, tapi aman untuk kulit yang terluka itu aman gitu. Jadi nggak masalah kalau kalian pakai ini. Setiap tukang tato harus punya ini biar nggak bakterinya nempel. Habis kalian tato semua itu kan kalian udah pegang-pegang tuh, udah pegang-pegang kulitnya mereka gitu. Pulang-pulang mereka nggak dibersihin, cuma dipakai air itu kan nggak bakalan maksimal. Makanya perlu green soap ini, jadi dia bakalan bersihnya itu maksimal. Nah, itu barulah kalian pakaikan krim kembali, barulah kalian tutup gitu ya. Oh ya, satu lagi wrap juga saya nggak bawa, saya lupa banget bawanya. Wrap ya, plastik wrap itu. Nah, itu tujuannya nanti setelah mereka selesai tato itu kalian wrapin. Itu juga nggak boleh terlalu lama. Fungsinya wrap itu tujuannya kalian harus pulang dalam perjalanan biar nggak kena debu, itu aja tujuannya. Harus benar-benar steril semuanya. Kalau masalah tato harus benar steril. Cup color, bentar. Oke, ini namanya cup color. Ini penting juga nih. Fungsinya untuk mengisi tintanya di sini. Tuh, ini penting juga. Ini harus kalian punya juga. Sebagai tukang tato pemula, kalian harus miliki ini semua. Kalau kalian udah miliki ini semua, barulah kalian bisa tato. Tapi ada satu hal lagi, sebagai tukang tato harus banyak nanti kalian tahu bagaimana caranya masukkan tinta, bagaimana cara itu banyak banget ya, pelajarannya banyak banget. Nanti kalian belajar nanti di channel ini, nanti saya bakalan bahas lagi untuk video-video selanjutnya. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu. Saya Windy Satria, thanks for watching. See you the next video ya. Bye bye.